中方坚定支持建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都，享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。 Negara-negara Arab tetangga Palestina kena mental. Presiden Cina Xi Jinping menyerukan prinsip keadilan atas warga Palestina dan meminta seluruh negara di kawasan Timur Tengah tersebut membantu dunia mengakui Palestina sebagai negara. Xi Jinping menyampaikan hal itu pada acara yang mempertemukan Cina dengan 22 delegasi pemimpin negara-negara Arab di Beijing akhir pekan lalu. Konflik Palestina-Israel meningkat drastis dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat Palestina. Anda ini semua tetangga dan saudara bagi mereka. Anda tidak boleh diam dan harus mencegah perang agar tidak berlanjut tanpa batas waktu. Keadilan tidak boleh hilang bagi masyarakat Palestina, ungkap Xi Jinping di depan 22 delegasi negara-negara Arab tersebut. Presiden negeri berpaham komunis itu juga mengecam penderitaan luar biasa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Tak hanya itu, Jinping menegaskan niat negaranya untuk membantu dan mengakui pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan batas 1967 dengan ibu kota Yerusalem Timur dan menjanjikan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Sekadar informasi, China memang telah lama mendukung Palestina dan mengecam Israel atas permukimannya di wilayah pendudukan. Dukungan terhadap hak-hak Palestina tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Cina di Timur Tengah. Sejauh ini, Cina telah melakukan berbagai upaya untuk membantu dunia mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara Arab yang cenderung mendukung Israel. Dalam kondisi yang memilukan ini, banyak yang mempertanyakan mengapa negara-negara Arab tampak pasif atau tidak bersuara lantang mengenai situasi yang menimpa masyarakat Palestina, kata Xi Jinping kepada para delegasi pemimpin negara Arab. Muhyiddin Ataman, seorang profesor di Departemen Hubungan Internasional di Universitas Ilmu Sosial Ankara, menjelaskan sejumlah alasan kenapa negara Arab cenderung diam ketika Gaza dibombardir oleh Israel. Menurut Muhyiddin, saat ini terjadi perubahan identitas pada masyarakat Arab. Dulu, banyak masyarakat Arab yang merasa erat dengan identitas Pan-Arab dan Islam, sehingga mereka lebih peduli terhadap Palestina yang sama-sama Muslim. Namun, sejak Arab Spring pada 2011, identitas nasional menjadi lebih penting. Orang-orang Arab kini lebih memprioritaskan urusan dalam negeri mereka sendiri daripada ngurusin konflik Palestina-Israel. Alasan yang kedua, banyak raja-raja Arab memiliki hubungan bisnis yang erat dengan negara-negara Barat yang mendukung Israel, terutama Amerika. Demi menjaga bisnis dan kenyamanan mereka, sebagian dari mereka cenderung enggan bersuara lantang menentang Israel. Di sisi lain, negara-negara Arab moderat melihat Israel sebagai mitra ekonomi penting. Bagi beberapa negara seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan UEA, hubungan ekonomi dengan Israel dianggap vital untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Ini menjelaskan mengapa, meskipun terjadi konflik di Gaza dan di sekitarnya, beberapa negara Arab tidak mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Sebagai contoh, ketika Turki memutuskan untuk membatasi ekspor ke Israel pada tanggal 9 April 2024, reaksi serupa tidak terjadi di kalangan negara-negara Arab. Anehnya lagi, beberapa negara Arab seperti Yordania, UEA, dan Arab Saudi telah memberikan kontribusi dalam menangkal serangan Iran yang ditujukan ke Israel. Yordania misalnya menggunakan kekuatan udaranya untuk menghentikan rudal-rudal Iran. Selain itu, Arab Saudi dan UEA diduga telah berbagi informasi intelijen dengan Amerika Serikat dan Israel mengenai rencana Iran. Menurut laporan dari Foreign Policy, Angkatan Udara Kerajaan Saudi juga berhasil menembak jatuh proyektil Iran yang melintasi wilayah udaranya. Arab Saudi memiliki banyak alasan lebih memilih membela Israel dibandingkan dengan Iran.
negara monarki Teluk seperti Arab Saudi sangat bergantung pada negara-negara barat, terutama Amerika, kata Tahani Mustafa, analis senior di International Crisis Group. Arab Saudi menginginkan fakta keamanan AS-Pipipus, katanya. Sampai aliansi tersebut dapat diperbaiki, Saudi akan berusaha melakukan semua yang mereka bisa untuk tetap berada dalam daftar baik al-Ipia, imbuhnya. Sejauh ini, ketegangan antara Arab Saudi, Yordania, dan UEA yang mayoritas penduduknya Muslim Sunni melawan Iran yang mayoritas penduduknya Syiah telah mendominasi Timur Tengah selama beberapa dekade. Ada narasi yang beredar selama bertahun-tahun bahwa Iran sedang mencoba menggoyahkan Muslim Sunni, kata Gaid Al-Omari, peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy. Kini kendali berada di tangan Israel. Israel bisa meminta Amerika menekan mitra-mitranya di Timur Tengah, kata Omari. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan pidato di hadapan Liga Arab di Baghdad mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Palestina berdarah di depan mata kita. Apa yang terjadi di Gaza dan tepi barat tidak bisa luput dari perhatian, katanya. Dia mengatakan tindakan Israel tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, tetapi juga prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Krisis kemanusiaan di Gaza harus segera diakhiri tanpa penundaan. Palestina dan Spanyol sedang menyusun draft baru yang akan diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana kami menuntut Israel untuk mengakhiri pengepungan kemanusiaan yang tidak adil yang dilakukan di Gaza dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa syarat ke Gaza, ungkap Sanchez. Kami bekerja sama agar draft usulan ini diadopsi dan disahkan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tambahnya. Selain itu, Sanchez juga mengklaim bahwa 7 negara Eropa ini mengatakan mereka tidak akan tinggal diam dalam menanggapi serangan Israel di jalur Gaza. Kami tidak akan diam menghadapi bencana kemanusiaan buatan manusia yang terjadi di depan mata kita di Gaza. Lebih dari 50.000 pria, wanita, dan anak-anak telah kehilangan nyawa mereka, kata Islandia, Luksemburg, Spanyol, Slovenia, Malta, Spanyol, dan Norwegia dalam sebuah pernyataan. Negara-negara tersebut juga mengutuk eskalasi di tepi barat dan Yerusalem Timur oleh Israel, termasuk kekerasan pemukim ilegal, perluasan pemukiman ilegal, dan operasi militer Israel yang intensif. Pemindahan paksa atau pengusiran rakyat Palestina dengan cara apapun tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kami menolak rencana atau upaya perubahan demografis semacam itu. Kami semua harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan kehancuran ini, tegas mereka.